Film ini plotnya maju mundur, jadi semoga kalian paham dengan apa yang gue ceritakan di sini. Film ini berawal dari seorang pria menembak kepala seseorang sampai meninggal. Terus kita ditarik mundur ke masa lalu. Awal kenapa semua ini bisa terjadi. Warnanya hitam putih dan plotnya normal. Seorang pria tadi berada di sebuah kamar motel. Kebingungan, dia bertanya ke dirinya sendiri. Sudah berapa lama dia berada di sini? Terus kita ditarik maju, berwarna, bukan hitam putih, cuman ditampilkan mundur. Artinya kejadian awal tadi yang berwarna itu adalah kejadian terakhir. Dan scene yang berwarna ini adalah kejadian sebelumnya dari scene yang berwarna di awal tadi. Yang seseorang pria menembak kepala seseorang sampai meninggal. Pria ini bernama Leonard, dia selalu dipanggil Lenny oleh seseorang bernama Teddy. Mereka berdua pergi menggunakan mobil. Leon menunjukkan sebuah foto, berkata bahwa dia akan pergi ke sana. Cuman Teddy berkata bahwa tempat itu hanyalah gedung kosong. Ngapain kita ke sana? Leon berkata bahwa dia tidak ingat. Singkatnya sampai di sana, terlihat di sana ada mobil. Teddy berkata bahwa mobil itu sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Tetapi Leon tidak setuju. Jejak ban dari mobil ini kelihatannya masih beberapa hari yang lalu. Leon memeriksa dalamnya dan di sana ada beberapa peluru. Mereka masuk ke dalam gudang. Leon melihat foto Teddy dan di belakangnya ada tulisan, "Jangan percaya perkataannya. Dia yang kau cari. Bunuh dia." Dan ya, Leon memukul Teddy. Leon berkata bahwa Teddy akan membayar untuk semuanya. Ya, Leon berkata bahwa yang membunuh istrinya itu adalah Teddy. Tetapi Teddy malah ketawa. Teddy berkata bahwa Leon tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Leon tidak peduli karena di belakang fotonya Teddy itu ada tulisan, "Jangan percaya dia." Jadi Leon menembaknya. Ternyata Teddy adalah orang yang Leon tembak di awal film tadi. Lenny! It's Leonard. Why do you want to go there? Don't remember? You're gonna pay for what you did. You don't know who you are. No! Which I, of course, read religiously. Kembali ke hitam putih, terlihat Leon bingung seakan dia tidak pernah berada di sini. Di tangannya ada sebuah tato bertuliskan "Remember Sammy Jenkins" atau "Ingatlah Sammy Jenkins". Sekarang ke warna. Leon menulis "Jangan percaya perkataannya. Dia yang kau cari. Bunuh dia." Di belakang foto Teddy. Setelah itu, Leon keluar dari motel. Pergi bertemu dengan penjaga motel. Disinilah dijelaskan kondisi Leon. Ternyata ada sesuatu yang aneh dari ingatannya. Leon itu tidak punya ingatan jangka pendek. Leon berkata bahwa dia tahu siapa dirinya dan semua tentang dirinya. Tetapi sejak kecelakaan yang terjadi kepadanya, dia tidak bisa mengingat hal baru. Semuanya lenyap begitu saja. Jadi lucu, Leon mengaku bahwa jika dia berbicara terlalu lama, dia akan lupa dari mana mereka memulai pembicaraan. Bahkan sekarang, Leon tidak ingat jika dia pernah bertemu dengan penjaga motel ini apa belum. Padahal seringkali bertemu. Leon memberikan foto Teddy. Leon menyuruh si penjaga motel, jika Teddy datang atau menelpon, telepon Leon di kamarnya. Dan tiba-tiba Teddy datang. Well, that's the thing. I have this condition. A condition? New memories. Everything fades. We've talked a bunch of times. I'm sure we have. Lenny! To know where things go and how the system works, trying to take advantage of somebody with this condition. Hitam putih, karena kondisinya Leon harus mempunyai sistem. Dia harus belajar mempercayai tulisannya sendiri. Itu menjadi hal yang penting dalam hidupnya. Karena dengan tulisan, Leon bisa tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dipercaya. Leon menulis informasi penting di tubuhnya. Jadi informasi-informasi penting berada di tato yang ada di tubuhnya. Tiba-tiba ada telepon dan Leon mengangkatnya, bertanya siapa ini. Berwarna. Setelah mencuci tangan, Leon melihat tato yang ada di tangannya.
Ada tato bertuliskan, "Ingatlah Sammy Jenkins." Leon keluar dan dia tidak ingat berada di sini. Jadi dia mengeluarkan satu foto dan bertanya di mana jalan Lincoln untuk pergi ke motelnya. Leon sampai di motelnya bernama Discount Inn. Dia masuk ke kamarnya dan menempatkan foto-foto yang ada di kantongnya ke tembok supaya mudah dikenali apa maksudnya. Leon mendapat amplop coklat dari seseorang bernama Natalie. Isinya berisi informasi identitas Teddy sebenarnya. Nama asli Teddy adalah John Edward Gamble. Leon melihat foto Teddy lalu di belakangnya ada tulisan, "Jangan percaya perkataannya." Leon melihat tatonya. Dia mulai membuka bajunya dan ya, banyak sekali tato. Salah satunya ada di tangannya. Tato tersebut bertuliskan fakta pertama adalah cowok. Fakta kedua adalah berkulit putih. Fakta ketiga adalah nama awalnya John atau James. Fakta keempat nama terakhir G atau Gamble. Fakta kelima adalah pengedar narkoboy dan fakta keenam plat nomornya SG137IU. Nah, semua fakta ini cocok dengan identitas asli Teddy. Lalu Leon menambahkan kalimat di belakang foto Teddy, "Dialah orang yang kamu cari." Leon ngaca dan dia sadar ada satu foto yang ditulis terbalik. Tato tersebut bertuliskan, "John G. memperkaos dan membunuh istrimu." Jadi yang Leon cari-cari adalah orang yang memperkaos dan membunuh istrinya. Dan berdasarkan petunjuk di tatonya, Teddy adalah pelakunya. Jadi sudah jelas kenapa Leon membunuh Teddy. Karena Teddy adalah pelaku dari pembunuhan istrinya. Leon menambahkan kalimat lagi di belakang foto Teddy, "Bunuh dia." Excuse me, sir. He left these at your table. Thanks. John Edward Gamble, SG137IU. Hitam putih, Leon ditelepon oleh orang yang dia tidak ingat. Tentu karena kondisinya. Orang ini berkata bahwa perbincangan terakhir mereka itu tentang Sammy Jenkins. Berwarna, Leon sampai di sebuah restoran. Berdasarkan catatan dan fotonya, Leon punya rencana untuk bertemu dengan Natalie hari ini untuk info. Di belakang foto Natalie ada tulisan berisi, "Dia juga kehilangan seseorang. Dia akan menolongmu keluar dari penderitaan." Leon masuk ke dalam dan ya, dia dipanggil Natalie. Leon tidak ingat Natalie itu siapa. Di sini Natalie sudah tahu kondisi Leon tentang ingatannya. Leon langsung bertanya, "Di mana infonya?" Leon meminta maaf bahwa dia tidak mengingat siapa itu Natalie. Bukan masalah personal, cuman karena kondisi ingatannya saja. Natalie memberikan informasi tersebut ke Leon. Amplop coklat yang kita tahu isinya adalah identitas asli Teddy. Natalie bingung, jika Leon mendapatkan balas dendamnya, nanti dia juga akan lupa. Dia bahkan tidak tahu bahwa balas dendamnya sudah terjadi. Leon menjelaskan bahwa istri dia itu berhak mendapatkan balas dendam. Jadi, tidak penting apakah Leon bisa mengingatnya atau tidak. Hanya karena ada hal yang tidak bisa dia ingat, bukan berarti membuat tindakannya sia-sia. Natalie bertanya soal istrinya Leon, seperti apa dia. Leon memejamkan matanya dan mulai mengingat. Leon menjelaskan bahwa dia bisa merasakan detailnya, bagian-bagian yang tidak bisa dia ungkapkan lewat kata-kata. Dia mengumpulkan semua perasaan, dan dia mendapatkan bayangan seseorang. Cukup untuk mengetahui seberapa besar dia merindukannya dan betapa dia membenci orang yang membunuhnya. Natalie terkejut dengan kata-kata yang Leon keluarkan, karena dari perkataannya, sepertinya memang Leon benar-benar mencintai istrinya. Mungkin dari kalian yang tidak mengerti, Leon mempunyai masalah ingatan jangka pendek. Dia tidak bisa mengingat hal baru semenjak kecelakaannya. Jadi ada ingatan yang masih bisa dia simpan, yaitu ingatan sebelum kecelakaan. Sesudah kecelakaan semuanya lenyap. Natalie menambahkan alamat di dalam amplop tersebut. Alamat menuju bangunan kosong.
daerah terpencil. Cocok untuk Leon melakukan balas dendamnya. Natalie juga memberikan kunci kamar motel milik Leon yang tertinggal di rumahnya. Ternyata Natalie melakukan ini bukan untuk uang. Dia melakukan ini untuk membalas jasa Leon. Soalnya sebelumnya Leon membantu Natalie. Leon pergi ke kamar mandi untuk cuci tangan. Di situ dia melihat tangannya dan ada tato bertuliskan "Ingatlah Sammy Jenkins". Hitam putih, Leon berbincang dengan orang yang menelponnya soal Sammy Jenkins. Leon bertemu dengan Sammy Jenkins itu lewat pekerjaannya, asuransi. Dulu, Leon bekerja sebagai investigator. Leon menyelidiki klaim untuk menentukan mana klaim asuransi yang cuma rekayasa. Dia harus memeriksa kebohongan orang-orang. Leon berkata bahwa pekerjaan dia itu mengajarkan dia untuk mengerti apa yang orang ketahui hanya lewat ucapan, tatapan mata, dan bahasa tubuh. Contohnya, jika seseorang menggaruk hidungnya ketika dia berbicara, bisa kau katakan bahwa dia berbohong. Itu artinya dia gugup, berwarna ketika sedang ingin pergi. Tiba-tiba Teddy datang. Teddy mengajak Leon pergi makan sambil berbincang. Teddy muak dengan cerita Leon tentang Sammy Jenkins. Teddy bertanya, apakah Leon sudah berhasil menemukan Jonji. Teddy di sini menyuruh Leon untuk hati-hati. Kenapa? Karena bisa aja ada seseorang menjebak Leon untuk membunuh orang yang salah. Teddy berkata bahwa Leon tidak bisa menaruh harapan pada catatan dan foto-fotonya karena catatan Leon itu bisa tidak dipercaya. Tetapi Leon juga berkata bahwa ingatan juga bisa tidak dipercaya. Contohnya, kesaksian para saksi mata tidak dapat dipercaya di kepolisian. Polisi menangkap seseorang dengan mengumpulkan fakta, menulisi catatan, dan mereka membuat kesimpulan. Belum lagi, Leon menjelaskan bahwa ingatan bisa mengubah warna sebuah ruangan. Ingatan juga bisa mengubah warna sebuah mobil. Ingatan bisa dibelokkan. Ingatan hanyalah interpretasi, bukan rekaman. Ingatan tidak berguna jika kau tahu fakta-faktanya. Teddy benar-benar tidak menyangka. Dari perkataannya, sepertinya Leon memang ingin balas dendam. Leon berkata, tentu, pelaku ini mengambil istrinya darinya. Pelaku ini juga mengambil ingatannya darinya. Pelaku ini merenggut kemampuannya untuk hidup. Teddy bertanya, di mana Leon tinggal? Leon mengecek fotonya dan dia tinggal di Discount Inn, sebuah motel. Ketika mengecek kunci motelnya, itu kuncinya nggak ada di kantongnya. Leon pergi ke motelnya, dia mengecek kamarnya untuk mencari kunci kamarnya yang mungkin tertinggal. Si penjaga motel mengantarkan Leon ke kamarnya. Pas sudah masuk, si penjaga motel tersadar bahwa ini bukan kamarnya Leon, sudah pindah ke kamar 304. Bosnya si penjaga motel menyuruhnya untuk memindahkan Leon ke kamar 304. Leon mengecek kantongnya dan ada sebuah catatan. Di catatan itu Leon punya rencana untuk bertemu dengan Natalie di sebuah restoran jam 1 dan sekarang sudah jam 12.45. Leon pun OTW dan dia pun bertemu dengan Natalie. Hitam putih, Leon menjelaskan bahwa Sammy merupakan seorang akuntan paruh baya yang hampir pensiun. Dia dan istrinya mengalami kecelakaan mobil, tidak terlalu parah. Tetapi dia bertingkah aneh, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Dokter menemukan kerusakan pada hipokampusnya. Tidak begitu meyakinkan, tetapi Sammy terlihat tidak bisa mengingat apa-apa lebih dari beberapa menit. Jadi, dia tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan apa-apa sehingga tagihan rumah sakitnya itu menumpuk. Istrinya pergi ke perusahaan asuransi dan disitulah Leon ditugaskan untuk menemui istrinya Sammy. Kita panggil saja istrinya Sammy dengan nama Cynthia. Sammy bisa berpikir secara normal, tetapi dia tidak bisa mengingat hal baru. Dia hanya bisa mengingat dalam kurun waktu beberapa menit. Dia menonton TV, tapi acara apapun yang berlangsung lebih dari beberapa menit itu terlalu membingungkan baginya. Dia tidak tahu bagaimana awal acara itu dimulai. Dia suka iklan, karena iklan itu pendek. Leon menjelaskan bagian yang aneh bahwa Sammy walaupun tidak bisa mengikuti acara Green Acre lagi, sebuah sitkom di Amerika yang terkenal pada masa itu, tetapi dia bisa melakukan hal yang rumit
selama dia mempelajarinya, sebelum kecelakaan dan selama dia tahu apa yang dia lakukan. Contohnya seperti memberikan suntikan insulin ke istrinya yang mempunyai penyakit diabetes. Leon tidak percaya. Dia menganggap bahwa Sammy itu cuman pura-pura. Kenapa? Karena setiap kali Leon pergi ke rumah Sammy, Leon selalu melihat sebuah tatapan. Tatapan bahwa Sammy itu mengenalnya, yang dimana itu menunjukkan bahwa dia bisa mengingat. Berwarna, Leon terbangun di kamar seseorang dan di sampingnya itu ada Natalie. Karena lupa, Leon tidak tahu siapa itu Natalie. Disitulah pertama kali Natalie melihat tato-tato milik Leon. Natalie sekarang harus berbicara dengan temannya untuk mengambil identitas asli Teddy. Tentu karena tidak tahu apa-apa, Leon mengecek kantongnya dan ada foto Natalie. Di baliknya ada tulisan, dia juga kehilangan seseorang. Dia akan menolongmu keluar dari penderitaan. Leon ingin bertemu dengan Natalie nanti. Maka dari itu, Natalie memberikan catatan berisi waktu, tanggal, dan tempat untuk bertemu. Leon berterima kasih karena Natalie sudah membantunya. Tetapi di sini Natalie mengatakan bahwa dia membantu Leon karena Leon telah membantunya sebelumnya. Jadi kayak balas jasa. Natalie mencium Leon lalu bertanya, apakah nanti Leon mengingat dia? Leon cuman bisa berkata maaf. Sebelum pergi, Natalie meminta baju yang dipakai Leon karena itu adalah baju milik Natalie. Leon keluar, lalu ketika mau jalan, muncul Teddy. Hitam putih, berdasarkan penelitian yang dilakukan Leon, Sammy seharusnya bisa belajar melalui pengulangan, sama seperti mengendarai sepeda. Kamu akan bertambah baik seiring latihan terus. Hal itu menggunakan bagian otak yang berbeda dari ingatan jangka pendek. Jadi, Leon meminta dokter meneliti respon Sammy terhadap penyesuaian. Dokter menyuruh Sammy untuk mengambil 3 benda di depannya. Salah satu benda sudah dialiri listrik. Benda itu akan menyetrum Sammy. Mereka mengulang tesnya terus-menerus selalu dengan kondisi benda yang sama. Yang paling kanan itu selalu sudah dialiri listrik. Tujuannya adalah agar Sammy bisa belajar menghindari benda yang terlistriki. Bukan dengan ingatan, tetapi melalui insting. Berwarna, Leon datang ke rumah Natalie, lalu marah-marah dan bertanya, siapa itu Dot? Setelah melihat foto Dot, Natalie senang karena sekarang dia sudah tidak harus memikirkan tentang Dot. Natalie menjelaskan bahwa ini adalah masalah dia. Leon menawarkan bantuan. Natalie dipukuli dan setelah melihat muka Natalie babak belur, Leon menawarkan bantuan. Tetapi Leon merasa ada yang janggal. Leon merasa bahwa ada seseorang yang macam-macam dengannya, membuat dia membunuh orang yang salah. Natalie menenangkan Leon. Leon mulai sedih karena dia capek hidup begini terus. Hidup lupa ingatan dan ingatan yang cuman dia ingat sangat detail. Itu adalah pembunuhan istrinya. Karena bayangin geng, hidup di mana masa kini adalah teka-teki. Teka-teki yang kita tulis dalam catatan kecil. Natalie menenangkan Leon dengan mendekatinya. Leon membuka bajunya dan disitulah Natalie melihat tato Leon yang tertulis terbalik. Natalie juga curhat. Dia juga kehilangan seseorang. Namanya adalah Jimmy dan itu adalah suaminya. Jimmy pergi untuk menemui seseorang dan dia tidak pernah kembali. Siapa yang Jimmy temui? Natalie berkata, Teddy. Natalie bertanya, ketika Leon menemukan John G, apa yang akan Leon lakukan? Leon berkata bahwa dia akan membunuhnya. Malamnya, Leon bercerita ketika Natalie sedang tidur, yang dimana Natalie itu berpura-pura. Leon bercerita bahwa dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama istrinya meninggal. Rasanya seperti bangun dari tempat tidur dan istrinya tidak akan ada di sini karena dia pergi ke kamar mandi atau semacamnya. Tetapi entah mengapa, Leon tahu bahwa istrinya tidak akan kembali ke tempat tidur. Jika saja Leon bisa meraih dan menyentuh tempat istrinya tidur, Leon akan tahu kalau itu dingin, yang berarti tidak ada siapa-siapa. Leon tahu bahwa dia tidak bisa mendapatkan istrinya kembali. Tetapi Leon tidak ingin bangun di pagi hari dan berpikir istrinya masih ada, terbaring di sini. Tidak tahu berapa lama dia sendirian.
Leon bertanya, bagaimana caranya dia bisa sembuh jika dia saja tidak bisa merasakan waktu. Leon keluar dan dia melihat foto-foto. Di sisi lain, Natalie bangun dan dia meraih tempat Leon tidur yang sudah kosong. Leon menamai foto Natalie, lalu dia juga memberikan catatan di belakangnya. Dia juga kehilangan seseorang. Dia akan menolongmu keluar dari penderitaan. Setelah itu, Leon kembali tidur di samping Natalie. Hitam putih, kembali ke cerita Sammy. Mereka tetap mengetes Sammy selama berbulan-bulan, selalu dengan benda yang sama yang dilistriki. Tetapi selalu, Sammy menyentuh benda yang sudah dilistriki itu secara spontan. Meski dengan kehilangan ingatan jangka pendek secara total, Sammy seharusnya bisa mengenali benda yang salah dengan menggunakan insting. Tetapi dia selalu mengambil benda yang sudah dilistriki sebelum mengambil ketiga benda tersebut secara spontan. Ini disebut conditioning atau implicit memory, ingatan tubuh, bukan ingatan sadar. Jadi dokter berharap Sammy akan refleks takut, walau tidak ingat kenapa. Tapi tidak pernah terjadi, dia selalu menyentuh benda listrik duluan. Otaknya sebenarnya bisa bekerja, tapi pikirannya menolak menyimpan memori karena trauma. Bukan tidak bisa, tapi karena tidak mau. Bukti ini cukup bahwa luka yang dialami Sammy itu adalah luka psikologis, bukan luka fisik. Leon menolak klaim asuransi Sammy karena yang perusahaan bayar itu hanyalah klaim sakit fisik, bukan mental. Jadi bisa saja Sammy hanya berpura-pura. Sementara istrinya Sammy terjebak hutang karena tagihan rumah sakit, Leon mendapatkan promosi besar. Berwarna, Leon berada di sebuah kamar motel, mengecek laci dan ada pistol. Setelah itu, Leon mendengar bunyi, dan itu ternyata adalah pria yang sudah dia hajar dan ikat. Pria itu adalah Dot, orang yang memukul Natalie. Tiba-tiba datang Teddy. Karena lupa, Leon mengecek foto-foto miliknya. Setelah melihat, Leon sekarang tahu bahwa nama orang itu adalah Teddy. Leon membiarkan Teddy masuk. Leon bertanya, ngapain Teddy berada di sini? Teddy ketawa. Teddy berkata bahwa Leon menelponnya. Katanya, Leon membutuhkan bantuan Teddy, jadi dia ke sini. Leon menunjukkan orang yang ada di lemarinya. Itu membuat Teddy cukup panik. Siapa orang ini? Leon pun menginterogasinya. Leon bertanya siapa namanya dan siapa yang melakukan ini kepadanya. Orang ini berkata bahwa nama dia Dot dan Leon yang membuat dia babak belur. Leon melihat foto Dot dan di balik foto tersebut ada tulisan "Singkirkan dia" dan tanya Natalie. Leon punya rencana. Leon akan membuka ikatan yang ada di tangan Dot, membersihkan Dot, lalu mengeluarkannya dari sini dengan pistol ditodong di belakangnya. Supaya apa? Supaya Dot nurut, tidak berisik dan tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, karena sudah diberi pelajaran, Dot takut dan pergi. Setelah melepaskan Dot, Leon dan Teddy pergi. Leon ingin pergi bertemu dengan Natalie dan bertanya, kenapa dia bisa berurusan dengan Dot. Hitam putih, Leon berkata bahwa dia tidak pernah bilang kalau Sammy itu hanya berpura-pura. Yang Leon bilang hanyalah kondisi Sammy itu berupa mental, bukan fisik. Istrinya Sammy sangat amat putus asa. Dia ingin Sammy sembuh. Dia menatap Sammy dan melihat orang yang sama. Jika ini bukan kondisi fisik, dia seharusnya bisa sembuh. Berwarna, Leon berada di kamar mandi. Dia tidak ingat kenapa bisa berada di sini. Dia juga memegang botol minuman. Tetapi aneh, Leon tidak merasa mabuk walaupun dia memegang botol minuman. Tandanya, dia tidak meminum botol tersebut. Leon ngaca dan dia sadar di wajahnya itu ada luka. Karena acak adul gak karuan, Leon memutuskan untuk mandi. Dan pas mandi, tiba-tiba ada Dot datang. God, rid of him. Yeah, this is a message for Teddy. Leon berhasil melumpuhkan Dot. Lalu dia mengikat Dot dengan lakban dan menutup mulutnya juga. Leon menaruh Dot di lemari lalu memotretnya. Leon mencari catatan di kantongnya dan ada satu catatan berisi tulisan seperti ini. Dot,
beri dia ke Teddy, atau bunuh saja dia untuk Natalie. Leon memberikan catatan di belakang foto Dot. Bunuh dia, tanya Natalie. Setelah itu, Leon menelpon Teddy untuk meminta bantuannya. Hitam putih, terlihat percakapan Leon dengan si penelpon berakhir. Terlihat Leon ingin melakukan tato sendiri. Berwarna, terlihat Leon mengejar seseorang atau dia yang dikejar. Ternyata dia yang dikejar, dan itu dikejar oleh Dot. Leon berhasil ke mobilnya dan kabur. Sembari mengendara, Leon menemukan catatan kecil di kertas putih, sama kayak tadi. Di situ ditulis bahwa Dot tinggal di Montrose Inn di Jalan Kelima. Leon pun pergi ke sana. Dia masuk ke dalam kamar motel milik Dot dan di dalam tidak ada orang sama sekali. Leon mengambil botol minum yang ada di sana, lalu pergi ke kamar mandi. Dan ya, setelah itu dia lupa kenapa dia di kamar mandi dan kenapa dia memegang botol minuman keras. Hitam putih, Leon membuat tato untuk fakta kelima, yaitu pengedar narkoboy. Berwarna, Leon berada di sebuah tempat. Dia hanya duduk lalu berdiri dan pergi. Sudah pagi dan dia nguap, tandanya dia tidak tidur. Leon diklaksonin oleh orang dari belakang. Dia menepi dan ternyata orang itu adalah Dot. Dot bertanya, bagaimana Leon mendapatkan mobil ini? Leon kabur dan dia dikejar-kejar oleh Dot di mana Dot membawa pistol. Hitam putih, telepon kembali berbunyi. Leon bertanya siapa ini? Berwarna, Leon membawa sesuatu lalu dia pergi menggunakan mobil. Dia pergi ke sebuah tempat, sepertinya lahan bangunan yang sudah kosong. Leon pergi ke sana untuk membakar barang, dan semua barang itu adalah milik istrinya yang sudah meninggal. Ada sisir, ada buku favorit istrinya, ada boneka, dan ada jam tangan. Yang dilakukan Leon di sini adalah dia berusaha untuk melupakan istrinya. Sudah subuh dan Leon lanjut mengendara mobil. Hitam putih, Leon bertelepon dengan orang yang sepertinya adalah polisi. Di kejadian di mana istrinya dibunuh, Leon menjelaskan bahwa polisi menemukan mobil berisi narkoboy di luar rumahnya. Bisa dikatakan, mobil ini adalah mobil si pelaku yang membunuh istrinya Leon. Mobil itu hasil curian, tapi sidik jari pemiliknya itu ada di sekitar mobil itu. Leon menjelaskan bahwa dia mendapatkan semua laporan ini dari kenalannya yang ada di polisi. Leon kesel karena polisi tidak pernah mencari seseorang bernama John G. Berwarna, Leon bangun di tengah malam. Di sini, dia masih berpikir bahwa istrinya masih hidup. Jadi, dia memanggil istrinya dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Leon membuka pintu kamar mandi di sana dan ada seorang wanita. Ternyata dia adalah seorang pelacur. Leon menyuruh wanita itu untuk pergi. Setelah itu, Leon mengumpulkan semua barang-barang istrinya dan pergi keluar untuk membakarnya. Hitam putih, Leon menjelaskan bahwa polisi berkata bahwa orang ini adalah pecandu narkoboy yang hanya butuh uang untuk nyakau. Leon berpikir bahwa itu omong kosong karena menurut Leon, orang ini tidak akan menggerebek rumah seseorang ketika dia punya narkoboy sebanyak itu di mobilnya. Jadi, Leon berpikir bahwa John G menanamkan narkoboy itu di mobil. Leon mendapatkan pendapat yang berguna dari si penelpon. Kata si penelpon, bisa saja John G adalah bandar narkoboy. Leon mulai berpikir dan itu masuk akal. Jadi, dia mencoret fakta kelima dan menggantinya dengan bandar narkoboy. Berwarna, Leon melihat catatan berisi tulisan Discount Inn. Dia pergi ke sana, memotret palang Discount Inn, lalu masuk untuk menyewa kamar di nomor 304. Leon menampilkan semua foto di tembok supaya dia bisa tahu apa yang terjadi di masa kini. Orang yang dia kenal, di mana dia tinggal, mobil dia kayak apa, pokoknya semuanya. Setelah itu dia menelpon untuk memesan wanita. Si wanita datang. Leon hanya menyuruh wanita ini untuk menaruh barang-barang istrinya di sekitar ruangan. Lalu tidur dengan Leon sampai Leon puas. Bukan tidur anu-anu ya, cuman biasa. Setelah itu, tunggu Leon sampai tidur mulas dan ketika Leon sudah pulas, masuk ke kamar mandi dan banting pintunya sampai Leon terbangun. Dan ya, wanita itu melakukan apa yang disuruh Leon.
Leon sedang menciptakan ulang momen ketika dia bangun setelah istrinya diserang. Dia ingin bangun tanpa ingatan, lalu percaya bahwa istrinya baru saja mati. Hitam putih, istrinya Sammy, Cynthia, datang bertemu dengan Leon. Cynthia bercerita tentang hidupnya bersama dengan Sammy. Bagaimana dia merawat Sammy dengan kondisi ingatannya yang seperti itu. Cynthia bercerita bahwa dia menyembunyikan makanan untuk menyadarkan Sammy. Lalu Cynthia membiarkan dirinya lapar. Harapannya agar Sammy juga lapar dan itu membuat Sammy ingat di mana letak makanannya. Logika Cynthia, kalau Sammy benar-benar butuh alias lapar, nalurinya pasti membuat dia ingat. Cynthia melakukan ini karena dia hanya ingin Sammy normalnya kembali. Cynthia menangis dan dia ingin pendapat Leon. Cynthia memohon kepada Leon untuk lupakan sejenak tempat Leon bekerja dan memberitahunya apakah Sammy itu berpura-pura atau tidak. Leon pun memberikan pendapatnya. Leon berkata bahwa dia percaya bahwa Sammy itu bisa membuat ingatan baru. Jadi kasarnya, Leon berkata bahwa Sammy itu berpura-pura atau memilih untuk tidak mengingat. Ini membuat Cynthia tersenyum. Dengan ucapan Leon, Cynthia memiliki harapan bahwa Sammy normalnya itu akan kembali. Berwarna, Leon pergi ke mobilnya dan di dalam dia dikagetkan oleh Teddy. Karena lupa, Leon langsung refleks mencekik Teddy. Teddy menjelaskan bahwa dia adalah temannya Leon. Buktinya, Teddy tahu soal cerita Sammy Jenkins. Teddy berkata bahwa Leon sudah tidak punya urusan di sini. Leon harus pergi. Teddy menyuruh Leon untuk jangan percaya dengan Natalie, karena Natalie bisa saja memanfaatkan Leon. Ditambah, Teddy berkata bahwa Natalie itu berurusan dengan narkoboy. Natalie bekerja di bar dan pacarnya itu merupakan seorang pengedar narkoboy. Natalie menerima perintah dari pacarnya. Pacarnya menulis pesan di belakang benda ini, semacam tatakan buat minuman. Jadi intinya, Teddy berkata bahwa jika Natalie kena masalah, dia akan memanfaatkan Leon untuk melindunginya. Teddy menyuruh Leon untuk menulis catatan, jangan percaya Natalie. Nah sekarang, Teddy ingin Leon keluar dari kota. Teddy bertanya, bagaimana Leon mendapatkan mobil ini dan jas yang dia pakai. Leon menjawab, dia punya uang dari kematian istrinya. Dulu, Leon adalah pegawai asuransi. Jadi ketika istrinya meninggal, Leon dapat uang asuransi. Tapi Teddy berkata bahwa itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena setelah mendapatkan uang, Leon malah membeli pakaian jas dan mobil Jaguar. Harusnya kan Leon berduka, bukannya habis-habisin duit. Teddy menjelaskan bahwa Leon tidak tahu apa-apa sekarang. Leon tidak tahu dia menjadi siapa semenjak insiden yang membuatnya tidak bisa memiliki ingatan baru. Teddy menyuruh Leon untuk jangan bertemu lagi dengan Natalie dan mulai sekarang tinggallah di motel Discount Inn. Teddy pergi. Leon langsung melihat foto Teddy dan di belakangnya ada tulisan, jangan percaya dia. Ya, Leon tidak percaya dengan semua yang Teddy katakan tadi. Jadi, dia langsung mencoret catatan yang ada di foto Natalie tentang jangan mempercayainya. Leon memilih untuk mempercayai Natalie daripada Teddy. Leon pergi ke motel Discount Inn. Lalu dia memotret palang motelnya supaya dia tahu tinggal di mana sekarang. Hitam putih, Leon melihat tato di tangannya. Tato tersebut bertuliskan jangan angkat teleponnya. Leon langsung bertanya, siapa ini? Dan telepon langsung ditutup. Berwarna, Leon mencari pulpen untuk mencatat sesuatu sebelum ingatannya menghilang. Tiba-tiba datang Natalie dengan mukanya yang sudah babak belur. Natalie menjelaskan bahwa ini adalah ulahnya Dot. Leon menyuruh Natalie untuk duduk. Leon mengambil es untuk mengkompres luka yang ada di wajah Natalie. Natalie menjelaskan bahwa dia melakukan apa yang Leon katakan kepadanya. Natalie pergi ke Dot, lalu mengatakan uang Jimmy tidak ada padanya atau narkoboynya. Dan Teddy ini pasti yang mengambil semuanya. Tetapi Dot tidak percaya. Katanya jika Natalie tidak mempunyai narkoboynya besok, dia akan membunuhnya. Lalu Dot menghajar Natalie. Itu menjelaskan luka wajahnya. Leon pun bertanya, di mana Dot?
Leon berkata bahwa dia akan menghampiri Dot, memberinya pelajaran dan menyuruh Dot untuk jangan mengganggu Natalie lagi. Yang harus Dot cari itu adalah Teddy. Natalie pun mencatat semuanya tentang Dot di kertas putih, lalu memberikannya ke Leon. Leon keluar, masuk ke dalam mobil, dan di dalam Leon dikagetkan oleh Teddy. Hitam putih, karena di tatonya bertuliskan jangan angkat telepon, Leon tidak mengangkat teleponnya. Berwarna, Leon berada di rumah Natalie, mengecek dokumen-dokumen tentang pembunuhan istrinya. Tiba-tiba datang Natalie. Natalie terlihat panik. Katanya ada seseorang datang ke sini bernama Dot. Natalie menjelaskan bahwa Dot ingin tahu apa yang terjadi kepada Jimmy dan uangnya. Dot kira bahwa Natalie mengambilnya. Terlihat, Natalie mengambil semua pulpen di sana. Karena Leon banyak nanya, Natalie mulai kesel, marah. Natalie menjelaskan bahwa Jimmy pergi menemui seseorang yang bernama Teddy. Dia membawa banyak uang dengannya dan tidak pernah kembali. Di sini, Natalie mulai membawa-bawa soal istrinya Leon, yang dimana itu membuat Leon cukup kesal sampai memukul Natalie. Jadi ternyata wajah Natalie yang luka itu disebabkan oleh Leon. Leon tidak mencatat kejadian itu karena dia tidak punya pulpen. Semuanya udah diambil sama Natalie. Hitam putih, terlihat Leon panik, mulai paranoid, datang penjaga motel. Katanya, di bawah ada orang yang ingin berbicara dengan Leon, dan itu adalah polisi. Leon berkata bahwa nanti dia akan ke bawah. Berwarna, Leon sampai di rumah Natalie. Natalie menyuruhnya untuk duduk, anggap seperti rumah sendiri. Leon duduk, membuka dokumen tentang kasus pembunuhan istrinya. Natalie bertanya, jika Leon mempunyai informasi sebanyak itu, kenapa tidak polisi saja yang mencari tersangkanya? Leon menjelaskan bahwa polisi tidak mencari tersangkanya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa tersangka ini benar-benar nyata, benar-benar ada. Kenapa? Karena semua informasi ini itu dari ingatan Leon sebelum insiden dan polisi tidak percaya. Disinilah kita diperlihatkan insidennya. Leon terbangun, dia melihat di samping tempat tidurnya itu kosong dan dingin. Tandanya istrinya sudah pergi beberapa waktu. Leon terbangun, dia mendengar suara jadi semakin waspada. Ada suara gesper seperti orang baru saja pakai celana. Leon mengambil pistolnya, pergi ke kamar mandi, dan di situ istrinya sudah dihajar dan diperkaos. Leon menembak si pelaku ke-1. Sayangnya, dia ditarik oleh si pelaku kedua dan didorong ke kaca sampai kacanya pecah. Leon jatuh, lalu kepalanya berdarah, benturan ke kaca dan jatuh itu yang membuat ingatan Leon menjadi bermasalah. Natalie memperbolehkan Leon tinggal di sini sementara. Natalie akan keluar untuk bekerja. Sebelum keluar, Leon memotretnya untuk mengingatnya. Beberapa waktu kemudian, Natalie kembali dan berkata bahwa ada seseorang datang dan itu Dot. Hitam putih, Leon tidak mengangkat teleponnya. Tiba-tiba ada yang menyelipkan amplop dari bawah pintu kamar. Tulisan di amplop tersebut, angkat teleponku. Leon membuka amplopnya dan isinya itu adalah foto dia tersenyum. Dan juga dia berlumuran dengan darah. Kelihatannya Leon senang banget setelah membunuh seseorang yang kita tidak tahu siapa. Berwarna, Leon berada di bar tempat di mana Natalie bekerja. Leon meminum bir yang dikasih Natalie dan terlihat setelah Leon minum ada orang di sana ketawa. Natalie bertanya, apa yang Leon terakhir kali ingat? Leon berkata bahwa yang terakhir kali dia ingat itu adalah istrinya yang sekarat. Natalie bersimpati. Ketika Leon mau minum lagi, minuman tersebut diambil oleh Natalie dan akan digantikan dengan yang lain. Katanya minumannya itu agak kotor. Hitam putih, Leon mengangkat teleponnya dan dia mulai panik. Kenapa? Karena ada foto dia berlumuran dengan darah. Dan menurut Leon, yang menelpon ini adalah polisi. Berwarna, Leon melihat tatakan bar dan di belakangnya tertulis, datanglah kemari, Natalie. Leon pun pergi ke bar tersebut. Leon masuk, memesan bir. Natalie berkata bahwa Leon tidak bisa berpakaian seperti itu dan meminta segelas bir. Leon tentu bingung. Memangnya kalau mau pesan bir itu harus pakai dress code.
Leon berkata bahwa dia kesini untuk bertemu dengan seseorang bernama Natalie. Natalie berkata bahwa itu adalah dia. Leon menjelaskan kondisinya dan sepertinya sudah terkenal. Natalie mulai sadar bahwa Leon itu adalah manusia ingatan itu. Natalie tahu Leon itu dari pacarnya yang bernama Jimmy. Natalie bertanya, apakah Leon mengenal Jimmy? Natalie awalnya tidak percaya. Dia mengira bahwa Leon itu adalah Teddy. Untuk mengetes, Natalie membuat minuman, lalu meludahkan minuman tersebut dan diberikan ke Leon. Dan benar, Leon meminumnya. Tandanya dia memang punya kondisi tentang ingatannya. Hitam putih, Leon panik. Dia berpikir ini adalah karma karena tidak percaya dengan kondisi Sammy. Soalnya kan Leon mengira bahwa Sammy pura-pura. Leon lanjut bercerita tentang Sammy. Istrinya Sammy, Cynthia, itu datang ke kantor untuk bertemu dengan Leon. Leon berkata bahwa dia percaya Sammy itu bisa membuat ingatan baru. Cynthia senyum dan pergi. Sampai rumah, dia mengetes Sammy. Jadi, Cynthia memiliki penyakit diabetes. Setiap hari itu harus disuntik dengan insulin dengan dosis yang teratur. Yang menyuntik adalah Sammy. Cynthia mengetes. Jika Sammy benar-benar sakit, dia akan terus menyuntik Cynthia sampai mati. Jadi, Cynthia terus meminta suntikan dan Sammy terus melakukannya. Hal tersebut membuat Cynthia koma. Dan parahnya, Sammy terkaget. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba istrinya koma. Semenjak itu, Sammy berada di panti jompo. Dia bahkan tidak tahu kalau istrinya sudah meninggal. Berwarna, Leon pergi ke tukang tato dan mentato fakta ke-6 yaitu plat nomor SG137IU. Ketika sedang mentato, datang Teddy. Teddy ingin Leon pergi keluar kota dan mengganti bajunya. Tentu Leon bingung. Dia masuk dan melihat foto Teddy. Di situ tertulis, "Jangan percaya dia." Di dalam bajunya, Leon menemukan tatakan bir. Di situ tertulis, "Datang dan temui Natalie." Leon pun diam-diam pergi ke bar untuk bertemu dengan Natalie. Di kantongnya dia juga menemukan sebuah foto yang sebagian sudah terbakar. Jadi kita tidak tahu foto tersebut apa. Leon sampai di sebuah bar. Terlihat Natalie mengira bahwa mobil yang datang itu adalah pacarnya, yaitu Jimmy. Tetapi setelah melihat ke dalam, itu ternyata orang lain, yaitu Leon. Hitam putih, Leon berbicara di telepon soal Jimmy Grants. Jimmy merupakan pengedar narkoboy di luar bar tempat pacarnya bekerja. Nah di sini, polisi yang berbicara dengan Leon meyakinkan Leon bahwa Jimmy adalah pelaku pembunuhan istrinya Leon yang berhasil kabur. Leon pun keluar, bertemu dengan polisinya, dan itu adalah Teddy. Leon memotret Teddy untuk bisa mengingat. Leon mengira bahwa Teddy namanya adalah Gamel. Di sini Teddy ingin Leon menulis namanya Teddy aja, jangan Gamel. Karena Teddy berkata bahwa dia sedang dalam penyamaran. Teddy memberikan alamat di mana Jimmy akan pergi. Jimmy, orang yang Teddy katakan adalah pelaku pembunuhan istrinya Leon yang berhasil kabur. Teddy tidak ikut karena dia sedang dalam penyamaran. Leon pun pergi ke sebuah alamat yang diberikan Teddy. Terlihat seperti bangunan kosong. Datang mobil dan itu adalah Jimmy. Ya, ternyata mobil yang dipakai Leon dan baju yang dipakai Leon itu adalah milik Jimmy. Dan ingat, Jimmy ini adalah pacarnya Natalie. Jimmy datang ke sana untuk bertransaksi narkoboy dengan Teddy. Jimmy menawarkan Leon uang $200.000, uang yang seharusnya dipakai transaksi narkoboy dengan Teddy. Tetapi Leon menolak. Dia datang ke sini untuk balas dendam. Dan disinilah bagaimana Leon mendapat luka cakar di wajahnya karena dicakar oleh Jimmy. Berwarna, ketika Leon membawa Jimmy ke bawah, Jimmy tiba-tiba membisikkan sesuatu. Sammy. Tentu, Leon terkaget karena dia hanya memberitahu kisah Sammy Jenkins ke orang terdekatnya. Tandanya jika Jimmy tahu tentang Sammy, dia kenal dengan Leon. Datang seseorang, Leon langsung melihat fotonya. Setelah melihat fotonya, Leon tahu bahwa orang ini bernama Teddy. Leon keluar, berpura-pura tidak kenal dan meminta tolong. Leon bertanya, apakah dia mengenalnya? Teddy berkata tidak, kita tidak saling kenal. Teddy juga mengaku bahwa dia seorang polisi. Di sini, Leon tahu bahwa Teddy berbohong karena Leon punya foto Teddy,
Tandanya mereka saling kenal. Karena itu, Leon memukul Teddy dari belakang lalu mengecek kantongnya. Dan ternyata benar, Teddy memang merupakan seorang polisi. Ada lencana polisi di kantongnya. Teddy berkata bahwa nama Jimmy adalah James F. Grant, orang yang membunuh dan memperkaos istrinya Leon. Teddy menyuruh Leon untuk cek tato yang ada di tubuhnya. Leon bertanya, kenapa Jimmy membawa uang $200.000? Teddy pun mengaku, Teddy berjanji bahwa dia akan membawa narkoboy ke sini untuk bertransaksi yang padahal sebenarnya cuman jebakan, cuman umpan. Jadi rencananya menipu Jimmy, membunuh Jimmy, dan mengambil uangnya. Teddy berkata bahwa Leon memberitahu cerita Sammy ke semua orang. Jadi itulah sebabnya kenapa Jimmy tahu tentang Sammy. Disinilah Teddy membeberkan semuanya. Teddy berkata bahwa istri Leon itu sebenarnya selamat dari penyerangan. Tetapi karena penyerangan itu, Leon menjadi tidak bisa mengingat hal baru. Karena capek dan percaya bahwa suaminya masih normal, istrinya Leon mengetes Leon, suntikan insulin. Ya, ternyata cerita yang kita dengar tentang Sammy Jenkins itu adalah kehidupannya Leon. Ternyata John G yang sebenarnya itu sudah mati, pelaku yang berhasil kabur. Teddy membantu Leon mencari John G yang sebenarnya dan dia sudah mati setahun yang lalu. Teddy merupakan polisi yang ditugaskan untuk kasus istrinya Leon. Teddy percaya ada pelaku kedua. Teddy berpikir bahwa Leon berhak mendapatkan balas dendamnya. Tetapi setelah membunuh John G yang sebenarnya, Leon tidak ingat. Jadi Teddy membantu Leon mencari lagi orang yang Leon sudah bunuh. Ya, gambar ini tepat diambil setelah Leon membunuh John G yang sebenarnya. Gambar itu diambil oleh Teddy. Setelah mendengar kebenarannya, apa yang dilakukan Leon itu benar-benar masuk akal. Untuk bisa terus hidup, Leon harus mempunyai tujuan. Leon menulis jangan percaya omongannya di belakang foto Teddy. Setelah itu, Leon membakar foto Jimmy dan foto dia ketika setelah membunuh John G yang sebenarnya. Setelah itu, Leon mengeluarkan kertas putih lalu mencatat fakta ke-6. Dia mencatat plat nomornya, Teddy. Ya, John G selanjutnya adalah Teddy. Jadi semua ini bukan film tentang mencari pembunuh. Karena Leon sudah membunuh pelaku sebenarnya. Film ini tentang manusia kadang memilih kebohongan yang memberi arti hidup daripada kebenaran yang menyakitkan. Leon bukan korban ingatan. Dia akhirnya menjadi penulis nasibnya sendiri. Meskipun harus menipu dirinya sendiri. Otak manusia melindungi diri dari trauma ekstrim. Leon tidak sanggup menerima bahwa dia penyebab kematian istrinya. Jadi otaknya memindahkan memori itu ke orang lain. Dalam hal ini adalah Sammy, menciptakan misi balas dendam. Ini disebut self-deception atau kebohongan untuk bertahan hidup secara psikologis. Leon terjebak dalam loop. Sejak saat itu hidupnya jadi siklus. Lupa, cari petunjuk, temukan pembunuh, bunuh, lupa lagi, ulangi. Dan yang tragis, loop itu diciptakan oleh dirinya sendiri. Bukan Teddy, bukan Natalie, bukan penyakitnya. Jadi dia terus menciptakan musuh baru agar hidupnya selalu punya arah. Ini menjelaskan motif Natalie. Natalie sadar bahwa Leon memakai bajunya Jimmy dan mobilnya Jimmy. Dia juga sadar Leon tidak bisa menyimpan memori. Jadi Natalie mulai memanfaatkan Leon untuk memberi pelajaran kepada Dot. Sebagai imbalan, Natalie memberikan identitas nomor plat yang ada di tato Leon. Dan plat tersebut milik seseorang bernama John Edward Gemmell alias Teddy. Karena ditato, ini adalah fakta penting sehingga Leon percaya bahwa Teddy adalah pelaku pembunuh istrinya yang kabur. Ouch. Come on, you got your revenge. Enjoy it while you still remember. I thought so too. In fact, I was sure of it, but you didn't. I was the cop assigned to your wife's case. I believed you. We found him. You killed him. A couple of junkies too strung out to realize your wife didn't live alone. I took that picture. Just when you did it. You don't want the truth. You make up your own truth. You know how many towns, how many John G's or James G's? There's plenty of John G's for us to find. I'm not a killer.
Can I just let myself forget what you've made me do? Another John G to look for? So you can be my John G. I might hang on to this for a while. I have to believe in a world outside my own mind. Do I believe the world's still there? Yeah. Now, where was I?